wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Segenap para jamaah sekalian, wabil khusus para pengurus MTA 56, Majelis Ta'lim Angkasa 56, di mana saja berada, para penggemar, para pemirsa, para pendengar, juga yang di radio, di frekuensi 14183.0 maupun yang ada di Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali di Sayyidul Ayyam di hari Jumat pagi ini ba'da subuh di dalam kajian materi pembelajaran ilmu tajwid, pembahasan tentang teori-teori di dalam nanti praktek untuk membaca Al-Quranul Karim sedikit demi sedikit, baik yang kita coba pelajari di dalam materi buku, ya, sedikit demi sedikit kita pelajari, kita pahami, dan kita mencoba mempraktekkan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kita mempraktekkan di dalam bacaan Al-Quran. Terlebih Allah berikan kemudahan kita untuk bisa juga mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, dalam bahasan yang lalu kita sudah membahas bab-bab tentang gharib atau muskilat, ya. Bacaan-bacaan yang asing. Bacaan-bacaan yang menurut ilmu tajwid secara teori di luar kaidah cara baca. Tapi bacaan yang asing itu kalau kita pelajari, insya Allah juga nggak jadi asing, udah kenal, ya. Bahasan yang lalu kita membahas tentang tashil, ada bacaan tentang ishmam, ada bacaan tentang raum, dan lainnya.
Pada kesempatan ini kita berlanjut materi di halaman 201 ya. Bab tentang ikhtilas. Sudah dibuka bukunya? Al-ikhtilas. Secara bahasa, ikhtilas berarti menyambar. Berarti menyambar. Di dalam ilmu tajwid, ikhtilas adalah mempercepat bacaan, ya. Mempercepat bacaan seakan-akan antara dua huruf itu bersambung. Seakan-akan ya. Ini bahasa seakan-akan, bukan nyambung, bukan jadi idgham. Jadi seakan-akan karena disambar, karena dipercepat bacaannya, maka antara dua huruf itu sekali lagi seakan-akan bersambung gitu. Seakan-akan bersambung. Ya. Menurut Imam Hafs, ikhtilas hanya terdapat pada surah An-Nur ayat 52. Yaitu pada lafaz wa yattaqi faulaika. Ya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ialah dengan mempercepat pengucapan huruf ha pada taqhi, ya. Ha yang berharokat kasroh. Untuk selanjutnya dengan cepat berpindah mengucapkan huruf fa yang ada di hadapannya yang berharokat fathah. Nah, cepatnya peralihan huruf ini menimbulkan kesan bahwa dua huruf tersebut seakan-akan kayak bersambung. Walau sebenarnya berbeda pada lafaznya. Ha sendiri, fa sendiri. Gitu. Tapi karena dipercepat bacaannya, maka seakan-akan kayak bersambung. Imam Abu Qasim dalam Sirajul Qari menyatakan anna Hafsan qara'a wa yattaqhi bisukunil qaf wa qassara harakatal ha'i ay bi ikhtilasiha. Imam Hafs membaca lafaz wa yattaqhi dengan mensukunkan huruf qaf dan memperpendek harokat ha menjadi setengah harokat dengan ikhtilas. Patut diperhatikan, nah ikhtilas pada surah An-Nur ayat 52 ini yang dibaca dengan ikhtilas. Dan cuman ini saja gitu. Kalaupun pada prakteknya memang ikhtilas itu adalah suatu hal bukan negatif ya, yang kurang gitu. Karena kadang-kadang kita sering membaca dengan ikhtilas. Dan itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi cara bacanya gimana pada surah An-Nur itu? Cara bacanya wa yattaqi faula.
wa yattaqi faula. Jadi hi-nya itu dipercepat. Wa yattaqi faula, taqi faula. Ya. Kalau secara hitungan bacaan yang umumnya hi-nya itu satu harokat. Wa yattaqi faula, wa yattaqi faula. Nah, hi-nya ini dipercepat harokatnya. Wa yattaqi faula, taqi faula, gitu. Jadi seakan-akan hurufnya kayak bersambung. Nah, tadi dikatakan bahwa ikhtilas ini seharusnya tidak diperkenankan di bacaan yang lain. Tapi kadang-kadang kita baca bismillah aja dengan ikhtilas. Bismillah, bismillah, gitu ya. Sehingga nggak jelas baknya. Nah, yang demikian tidak diperkenankan, nggak boleh. Bismillah, bismillah, ya. Bismillah, ya. Harus jelas bi-nya. Bismillah, bismillah. Jangan bismillah, bismillah, ya, gitu ya. Bahkan baknya itu nggak jelas. Atau misalkan pada bacaan Alhamdulillahi Rabbil, Alhamdulillahi Rabbil, nggak boleh, gitu. Jadi harus jelas satu hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil, Alhamdulillahi Rabbil, gitu. Jangan dibuat ikhtilas, dipercepat. Alhamdulillahi Rabbil, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka cara yang demikian ikhtilasnya tidak tepat. Gitu. Adapun bahasan yang lalu pernah kita bahas juga pada ismam. Pada bahasan ismam, pada bacaan la ta'manna, la ta'manuna, ada yang membaca dengan bahasanya ikhtilas atau bahasa dengan raum, gitu ya. Umumnya adalah dengan raum. Ikhtilas dipercepat, jadi seakan-akan dibaca 2/3. 2/3 harokatnya. Dia mengatakan 1/3, ya. Artinya dipercepat saja itu daripada harokatnya. Nah, pada bacaan surah An-Nur ayat 52 ini, ya tadi menegaskan di situ cara bacanya agar dipercepat, gitu. Seperti juga pada bahasan yang lalu ada pakai monyong, ya. Ada yang pakai diringankan bacaannya seperti a'jamiyun, a'jamiyun. Nah, itu cara baca yang disebut dengan sekarang terkenalnya bahasan gharib, ya. Bahasan muskilat. Intinya bacaan-bacaan yang tulisan dengan cara bacanya itu rada asing. Nah, makanya kita pelajari dikit-dikit. Kenapa cara bacanya seperti itu? Yaitulah jalur cara baca riwayat. Jalur baca riwayat. Tentunya banyak alasan-alasan kenapa dibaca demikian dengan kaidah-kaidah Arabiyah, gitu ya. Nah, sebab dari itu juga kita yang pada dasarnya orang-orang yang umum, yang belum memperdalam daripada tata bahasa, ya, dan juga memperdalam tentang keilmuan dalam Arabiyah, maka ngikut aja kita, muqallid sajalah, ittiba. Ngikut cara bacanya seperti itu. Kalaupun ingin nanti dijabarkan lebih panjang, nah itu mempelajari keilmuan yang lebih dalam lagi. Nah, jamaah sekalian, nanti insya Allah kita akan coba bacaannya. Ya, kita baca pelan-pelan.
Kita coba baca agar bacaan walaupun sedikit demi sedikit bahasan tentang gharib, muskilat ini kita tahu. Kemarin bacaan seperti imalah, tulisannya majroha, kenapa dibaca majreha? Tulisannya a'jamiyun, kok dibacanya a'jamiyun? Ada yang baca aha-jamiyun, ya. Kok dibaca tulisannya la ta'manna, nunnya tasdid, kok pakai monyong la ta'manna, dan seterusnya. Nah, bahasan-bahasan yang seperti itu dalam bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs dalam Thariq Asy-Syatibiyah enggak banyak gitu, enggak banyak ya. Cuman dikit. Dan kita pada umumnya nih lebih cenderung mengikuti bacaan ya, Imam Hafs ini. Kenapa? Ya nggak terlalu banyak dan lisannya dalam ucapan kita anggap mudah. Makanya kita ikutin. Itu. Adapun bacaan imam-imam yang lain itu banyak. Nakalnya banyak, imalah juga banyak. Ada imalah kubro, ada imalah sugro. Nah, itu lebih membutuhkan pelajaran yang lebih lama lagi nantinya. Gitu. Dah, ini dulu kita pelajari bacaan qiraat Imam Asim dalam riwayat Hafs dalam Thariq Asy-Syatibiyah. Nah, kita perdalam dulu dah. Pelan-pelan kita pelajarin. Secara sisi cara bacaannya, kita coba terapkan pelan-pelan. Baik, nah itu saja sebenarnya bahasan tentang al-ikhtilas. Walaupun identiknya ikhtilas itu kalau yang diterapkan dalam surah An-Nur ayat 52 memang seperti itu. Dipercepat bacaannya dalam harokat bunyi huruf ha. Wa yattaqhi, nah hi-nya itu dipercepat. Sedangkan bacaan-bacaan ikhtilas di luar itu diharapkan jangan sampai diterapkan cara bacanya karena dilarang ya. Terlarang dibaca dengan ikhtilas pada bacaan-bacaan yang di luar pada bacaan surah An-Nur 52 itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bahasan tentang yang namanya ada sebutan yang disebut dengan ikhtilas. Ya. Cuman satu itu saja. Seperti bacaan imalah. Cuman satu yaitu doang majroha aja itu. Sedangkan yang lain banyak bacaan daripada imalah kubro'nya. Ada imalah sugro itu yang disebut dengan taklil. Ya, itu juga butuh belajar lagi nanti cara bacanya. Seperti itu. Baik, nah para jamaah sekalian, demikianlah bahasan season 1 tentang bahasan ikhtilas. Selanjutnya, mari kita mencoba untuk praktek ya. Tapi sebelum itu dipersilakan mungkin ada yang mau ditanyakan, baik yang di radio maupun yang bergabung di Zoom meeting. Dipersilahkan.